Baiklah, sebelum kita bertemu dengan tamu kita hari ini, sekarang kita akan membahas mengenai satu seni tradisional Indonesia. Bisa dibilang mungkin peninggalan tradisional Indonesia, tapi sekarang ini sudah menginternasional. Sudah dipatenkan ya? Bahkan. Sudah dipatenkan bahkan. Salah satu jenis batiknya bahkan kemarin juga ada di APEC juga kan kemarin. Tapi bicara mengenai batik, ini beberapa fakta yang perlu kita ketahui di Tonight Facts Batik. Kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, amba yang bermakna menulis dan juga titik. Jadi disambung jadi batik. Batik juga merupakan salah satu cara pembuatan motif pada kain yang mengacu pada teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam bahasa internasional teknik ini dikenal dengan nama wash resist dyeing. Kemudian batik sebagai warisan budaya UNESCO meskipun dalam prosesnya banyak kendala saat penetapan tersebut sebab terkendala mengenai pembuktian bahwa batik benar-benar dari Indonesia. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh mantan Presiden Soeharto yang pada waktu itu mengenakan batik pada konferensi PBB. Motif dan corak batik setiap daerah berbeda dan corak ini mengakomodasikan flora dan fauna. Ragam dan corak batik dipengaruhi berbagai pengaruh-pengaruh asing. Nah berikut ini kita akan undang salah seorang pecinta batik yang sampai juga usahanya membuat dia memiliki butik yang diberi label T-shirt. Beliau juga seorang penyiar, presenter juga dan juga mengajar broadcasting pada beberapa pelatihan. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Iwet Ramadan. Bawa pulang aja. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ya bayar aja tapi. Ya Allah. Ya ini kan orang banyak yang sekarang udah tahu bahwa Iwet itu image-nya batik banget. Sebenarnya apa sih yang mendasari jadi pecinta batik awalnya? Gara-garanya dari dulu emang udah suka batik. Cuman 2009 tuh masih inget gak sih kasus yang katanya batik diambil sama negara tetangga itu? Iya. Iya. Itu kan semua orang marah tuh. Semua orang marah nulis di sosial media, berantem lah apa segala macam sampai bikin ada razia warga negara itu katanya gitu waktu itu. Oh sweeping? Sweeping masih inget kan kayak gitu. Terus udah gitu waktu itu saya bikin polling di radio. Di show gue di radio gue bilang, oke, ada yang tahu nggak sebenarnya definisi batik tuh apa gitu. Ternyata jawabannya nggak ada yang tahu. Terus lalu kemudian bisa sebutin nggak motif batik? 2 aja. Nggak ada juga bisa. Terus kenapa pada marah-marah gitu. Terus akhirnya dari situ gue kepikir nih berarti ada yang salah nih kalau misalnya kayak gini caranya. Orang-orang ini cuma cinta tapi nggak tahu apa yang mereka cintain. Gitu. Nah dari situ terus kepikir apa ya yang bisa dilakuin biar anak muda ini tahu soal batik. Terus kepikir bikin fashion line, keluarlah T-shirt. Jadi kita jual kaos, T-shirt tuh sebenarnya kayak plesetan. Zaman kayak siaran radio dulu. Jadi karena ada batik di atas T-shirt, kita bikin jadi T-shirt. Gitu aja sebenarnya. Nah setiap motif yang kita sablon itu kita kasih artinya, jadi orang bisa pakai itu buat sehari-hari, tapi mereka bisa cerita bahwa ini tuh artinya ini motifnya namanya apa gitu. Oh gitu, ada knowledge-nya juga untuk pakai itu. Ada. Itu awalnya dari kegelisahan itu, tapi ada latar belakang lain nggak ya? Apa dari orang tua atau apa gitu yang suka? Enggak, sama sekali enggak. Malah orang tua nggak tahu apa-apa gitu waktu mau bikin si T-shirt ini. Jadi udah cuman kepikiran itu, bikin konsepnya, bisnis plan-nya segala macam. Terus begitu launching mereka udah datang aja, tinggal datang. Oh gitu. Jadi ibaratnya ini sesuatu kejutan juga buat orang tua ya? Lumayan. Tiba-tiba si Iwet mikirin batik. Bener. Tapi T-shirt sendiri itu akan berarti pola-pola batik yang disablon di atas T-shirt, kaos. Betul. Ada aplikasi lain nggak yang misalnya emang beneran pakai bahan batik sendiri? Nah, setelah kita mulai jualan, terus ternyata cuman T-shirt aja nggak bisa. Jadi mesti bikin lagi kemeja lah, blus perempuan. Akhirnya batiknya kita pakai beneran jadi aplikasi kayak contohnya yang ini gitu. Oh gitu, ini cuma sebelahnya Cuma sebelah. Ya? Oh ngasih aksen aja gitu ya? Iya, coba ditanya dong kenapa? Kenapa emang? Ya biar ditanya kenapa cuma sebelah gitu. Oke, balik lagi ke batik. Balik lagi ke batik. Animo gimana orang-orang? Animonya gini, kalau misalnya kita bicara soal batik sebenarnya agak miris-miris enggak gitu. Iya. Kenapa miris-miris enggak? Karena
sebenarnya ya animonya itu orang luar negeri, orang bule itu lebih apresiatif, lebih istilahnya apa ya, kayak bisa, wah gila ini keren banget dibandingkan justru orang Indonesia. Oh justru responnya malah datang dari luar? Dari luar, gitu. Jadi setiap kali kita jualan tuh, kalau misalnya kita jualan ke orang Indonesia, mereka ya, oh iya. Tapi kalau misalnya orang bule justru lebih, oh they have meaning. Terus yang bisa benar-benar sampai ngebahas lebih dalam, apa segala macam kayak begitu. Contoh, kalau yang ini deh. Ini ya, ini kita akan bicara soal kain batik yang ini berdasarkan warna. Ya. Oke, warnanya nih kalau misalnya kita lihat, yang ini dulu deh. Ini sama ini bedanya jelas nggak? Jelas. Ya. Warnanya satu coklat, satu lagi latarnya putih. Ya. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari warna aja, ini kita bisa bedain bahwa yang satu adalah batik Jogja, yang satu Solo. Jadi kalau Jogja itu warnanya latarnya putih. Kalau yang coklat seperti ini adalah Solo. Iya. Dari warna. Sekarang kita lihat lagi. Yang, bentar ya. Kalau kain batik itu harusnya dibuka kalau mau lihat. Kita lihat yang ini. Oke. Warnanya beda lagi nggak? Iya, beda banget. lagi. Yang satu biru cerah, satu lagi coklat. Yang satu dari Solo, yang satu lagi dari Pekalongan. Jadi kalau daerah pesisiran itu ciri khasnya warnanya adalah yang cerah seperti ini. Oke, kalau yang pedalaman Jogja Solo warnanya cenderung coklat-coklat. Kayak gitu, jadi coklat sama putih itu tadi. Tapi ada filosofi di balik ini Oh nggak sih sangat. ceritanya? Oke, kita bicara yang ini. Ini adalah motif yang paling sering kita jumpai sebenarnya. Namanya motif parang. Iya. Parang ini simbol wibawa. Simbol wibawa. Nah, kalau misalnya kita diundang ke istana raja di Jawa, ke keraton, ini jangan dipakai. Oh, gitu? Karena ini adalah simbolnya raja. Oh. Jadi kalau kita pakai motif ini ke keraton, kita dianggap menghina beliau. Oh begitu ya, Untung Iya. dikasih tahu kalau Seharusnya, jadi jangan dipakai. Gitu. Lalu kemudian motif ini diciptakan sama Sultan Agung Haryokusumo ketika dia sedang bertapa di pantai selatan. Jadi namanya motif parang. Parang itu jadi emang kayak kekuatan yang bisa menghatam si karang tersebut. Nah ini maknanya adalah kemampuan untuk bisa melalui rintangan dalam dinamika kehidupan. Oh, besar juga ya ternyata Sangat. arti di belakangnya. Oke, Tapi ini ini membuktikan bahwa sampai sekarang ini masih bisa melalui beberapa zaman masih. sangat, Masih, sangat. Lagi, Lasting. yang ini juga masuk kategori motif lereng. Jadi lereng tuh yang miring-miring. Lereng. Lereng tuh ini lereng dua-duanya. Ini lereng juga ya? Lereng tapi ini parang motifnya. Yang ini namanya udan liris. Lihat deh, dia kecil-kecil terus kemudian banyak seperti hujan. Ini filosofinya adalah simbol rejeki. Oh. Seperti air hujan. Hujan itu kan simbol rejeki. Iya. Nah ini adalah simbol rejeki. Jadi kalau misalnya pakai ini, yang memakai diharapkan bisa mendapatkan rejeki yang banyak seperti hujan. Amin. Gitu. Karena gini. Nempelin dulu ya. Oh, kenapa? Karena gini, jadi kalau misalnya kita Iwan Tirta dalam bukunya gitu ya menyebutkan bahwa sebenarnya batik ini adalah satu ungkapan perasaan, harapan dan doa dari pembuatnya kepada orang yang memakainya. Ini yang Jogja Solo ya. Sekarang kita beralih ke Pekalongan. Kita lihat deh, kalau menurut gue batik Pekalongan tuh adalah batik paling halus. Halus tuh bukan bahannya. Jadi jangan sampai salah ya kalau misalnya kita bicara soal batik halus tuh bukan bahannya. Tapi buatannya, ya sih lihat sini deh. Lihat detailnya. Dia detail banget ya. Detailnya gila. Terus ada gradasi, ini kita coba. Hesti pegang sebelah sana, tolongin. Ari lihat dari belakang. Iya. Atur. Keluar gini, keluar. Dung. Ini kita lihat deh detailnya. Ada gambar burung, ada kupu-kupu, bunga. Jadi ini inspirasinya sebenarnya dari kebudayaan Eropa. Ada Eropanya, ada Cinanya. Oh gitu. Eropa itu kan terkenal mereka punya buke bunga kan. Bunga. Nah sama orang Pekalongan tuh diadaptasi menjadi buketan. Buketan tuh jadi buketan buke. itu buke. Karena iya, kembang-kembang ini. Lalu ada burung-burung sama kupu-kupu. Burung ini adalah simbol rejeki. Oh gitu. Dari Cina. Kupu-kupu adalah simbol cinta abadi. Jadi sebenarnya dia udah mancanegara berarti ya. Sangat. Gitu. Batik parang. Luar biasa. Baru tahu kita. Bicara soal batik ini semuanya ini adalah handmade ya? Oh iya. Yang kain yang biru ini tebak kira-kira berapa lama bikinnya? 3 jam. Oh, bukan Itu sulap. cetak gitu. Bukan sulap, bukan sihir. Sebulan mungkin sebulan. Berapa? Sebulan? 2 tahun. Hah? 2 tahun. 2 tahun ini satu kain ini. dibuat 2 tahun. Hah? Ya 2 tahun? ampun. Itu batik 2 tulis tahun. yang, oh my God.
Udah gitu habis dipakai, bikin 2 tahun kena ompol. Aduh sayang banget kayaknya. 2 tahun. Waduh, 2 tahun tahun, luar ini 2 biasa. tahun. Kalau yang ini mungkin karena detailnya banyak Iya, sampai titik-titik ya. Kalau yang ini bisa 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Tapi kalau batik tulis tuh pokoknya range-nya antara 6 bulan sampai 2 tahun, sampai 1 tahun. Tapi kalau do's and don'ts-nya batik kan sekarang udah banyak banget ya macamnya. Ada yang batik cetak, batik tulis. Bahkan sekarang orang Indonesia banyak yang memilih batik yang dari Cina. Iya. Padahal Nah, itu kan asal dari batik print, Indonesia. kan? Batik print, Batik betul. print gitu. Sebenarnya harusnya seperti apa sih batik itu emang harus ya udah kalau batik ya harusnya punyanya batik tulis gitu. Sebenarnya nggak gini. Kalau misalnya kita bicara soal batik tulis susah lah ya karena harganya nggak murah, mahal sekali cenderung gitu. Ya kita harus realistis lah bahwa lebih baik kita mungkin mengutamakan perut dulu atau mungkin kebutuhan sekolah anak dibandingkan kita punya kain batik tulis. Tapi paling nggak sebenarnya kalau aku mikirnya gini, paling tidak kita menggunakan kain batik yang memang dipakai oleh pengrajin lokal. Kenapa? Karena dengan begitu kita mensupport ekonomi atau memberdayakan ekonomi lokal. Gitu, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya mau pakai batik print, silahkan, tapi batik printnya yang print lokal. Jangan print Cina. Gitu, kalau misalnya kita pakai print dari luar ya artinya kita memakmurkan mereka, tidak memakmurkan si pengrajin lokal. Nah, si pengrajin lokal ini kejadiannya gini sekarang, udah jarang sekali anak-anak muda mau membatik di kota-kota penghasil batik. Dikarenakan apa? Karena si ibu-ibunya ini cuma dibayar 500.000 sebulan. Oh. Ya malas dong dia ngebatik, ngapain mendingan gue kerja di pabrik. Iya benar juga sih. Kayak gitu. Jadi nilai kesejahteraannya masih jauh ya. Jadi, sangat, rendah. sangat. Padahal Dan nilai itu mesti seninya kita- sangat tinggi gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya sekarang kita melihat bagaimana nasib para pembatik, sebenarnya ini agak sedikit miris untuk kita ya. Apalagi mereka juga memegang budaya perbatikan itu sendiri. Berbicara mengenai perbincangan kita dengan Iwet, sekarang ada juga cerita dari grafis yang kita tayangkan. Apa hubungannya dengan Iwet dan juga batiknya? Ini dia. Ya. Iwet Ramadan membatik di atas mesin pembuat kopi. 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 Pembuat kopi. Oh, Ini gimana? maksudnya gimana? Ini mesin pembuat kopinya yang mana nih? Yang hitam? Yang hitam Bukan kan dong, bukan? yang itu menurut saya. Oh, iya. Bapak bagaimana? Mesin pembuat kopi ya. Bapak ya, ya. Bapak itu Saya pikir itu saya. kopinya, maaf ya. Bukan. Iya, iya, iya. 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 Mesin pembuat kopinya Batik di di pihak atas itu kan? mesin Iya, Membuat betul yang kopi. putih itu. Ah. Ini maksudnya, tapi udah jadi? Udah jadi? Udah jadi. Aduh, saya nggak dibawa Nggak ya. dibawa. Ah. Di Jepang tuh barangnya. Oh, di Jepang barangnya? Jadi, Gimana ini maksudnya? Jadi gini, si mesin pembuat kopi. Jadi sebenarnya gue waktu itu ditantang oleh si pembuat mesin tersebut untuk melakukan apa namanya pameran karya seni gitu. Terus waktu itu kepikir, oke, karena identik dengan batik, mari kita membuat motif batik di atas mesin tersebut. Tadi cuma mau dilukis pakai akrilik. Terus mikir-mikir lagi, wah kalau misalnya cuma ngelukis pakai akrilik gini bisa kalah nih sama negara-negara lain karena pasti mereka tekniknya sama. Jadi akhirnya yang gue pikirkan, wah sekalian aja gue batik nih si mesin kopi Pakai ini. malam? Pakai malam, pakai canting, pakai malam. Waduh. Terus kemudian ditambahin pakai ornamen kupu-kupu. Jadi bentuknya dia kayak 3D, 3 dimensi sama. Jadi kombinasi antara batik, tulis, dan pakai apa namanya clay, si Oh gitu. kupu-kupunya itu. Itu dibantu atau sendiri? Sendiri dong. Sendiri? Oh, Ya iyalah. udah menekuni teknik membatik berarti ya. Sendiri. Langsung ini ada lagi grafis berikutnya dari Iwet. Gawat, batik Cina serbu pasar Indonesia. Nah itu dia yang Nah. bedain batik Cina sama Iya. batik Indonesia. Jadi Ya, gini. biar gampang print. gimana? Oh Cina nih nggak jadi gitu, biar Oke, orang gampang. paling nggak gini deh, kalau misalnya batik Cina sebenarnya kita nggak begitu tahu ya, ini buatan Cina atau enggak. Tapi yang jelas gini, batik print itu kalau misalnya batik tulis, bolak-balik tuh sama. Nih ya, kita lihat, ini depannya, kita balik, Sama, sama persis. sama. Oh gitu, jadi Ya. mau dipakai mana yang muka berdua bisa ya? Iya. Nah kalau batik print yang gampang adalah depannya bagus, belakangnya putih. Oh itu print? Itu print. Dan biasanya dijual meteran. Oh Iya. gitu. Itu print. Heeh. Ya. Lalu kemudian semurah-murahnya print itu agak susah untuk bisa jual 5.000 per meter. Oh, gitu ya? Bisa seperti itu, bisa sampai 5.000 rupiah per meter, 10.000 rupiah per meter gitu. Jadi dari situ kita tanya dulu mendingan, ini printnya bikinan mana? Lokal atau import? Gitu. Karena pemerintah cukup mengucurkan dana lumayan banyak loh untuk mengimport si kain-kain batik print itu, ngeri ya. Iya iya benar. Dan waktu itu masuk berita, Bo, itu lebih ngeri lagi. Itu kenapa mesti diberitain gitu. Dan itu jadi fakta yang menggelikan sebenarnya ya. Betul. Nah, betul. sebenarnya kalau kita tahu bahwa batik itu bukan dari desainnya, tapi dari prosesnya sebenarnya Iya, kan. betul, betul. Kalau misalnya motifnya sih ibaratnya bisa di copy kemudian di print. Betul sekali. Kira-kira apa yang bisa dilakukan anak-anak muda modern sekarang ini
untuk bisa menyelamatkan batik lah. Salah satunya mungkin yang diupayakan adalah dari Iwet sendiri kan, caranya begini gitu. Iya. Tapi tidak semua orang berperan seperti itu. Bagaimana supaya jadi sesuatu yang common yang dipakai sehari-hari, kayak mungkin budaya luar kalau resmi pakainya jas. Ini dari luar sebenarnya kan? Iya, betul. Mereka jadi common semua Iya. sampai seluruh dunia pakai itu. Iya. Kayak di Arab sendiri mereka pakai gamis. Betul, betul. Ya kan? Bagaimana caranya supaya batik menjadi sesuatu yang common di Indonesia jadi sehari-hari? Oke, pertama gini, mari kita membeli batik langsung dari pengrajin. Karena itu kita mensupport ekonomi, memberdayakan ekonomi lokal. Ya, jadi supaya kita lebih kuat. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita belajar soal motif, terus terang, sampai sekarang pun gue juga masih, motif itu 3.000 motif gitu, banyak banget. Bahkan lebih gitu ya? Bahkan lebih, Bahkan gimana cara lebih. ngafalinnya, bludruk sendiri kali gitu kan ya. Cuma paling enggak gini deh, kita tahu gitu batik itu apa, mungkin bisa tahu motifnya apa lebih bagus lagi. Tapi paling enggak mari kita pakai batik itu. Terus satu lagi nih, sekarang kan anak-anak muda tuh seneng banget datang kawinan ya. Iya. Ya kan, kawinan tuh kayaknya ajang buat, ayo mari kita berkumpul. Ajang tampil. Iya, ajang tampil gitu Kenal kan nggak ya. kenal dengan mempelainya datang Iya, aja. datang aja, itu lain lagi di zaman kita. Ini mah ajang kelaparan nggak ada duit. Ya susah duitnya dulu, kita kan mau makan enak. Iya, sama kenalan sama cewek gitu. Ngeceng. Nah, itu coba perempuan-perempuan terutama kalau laki kita pakai kemeja batik, kemeja batik yang bener batik gitu ya. Lalu yang perempuan-perempuan coba untuk pakai kain deh. Jangan pakai gaun lagi. Coba biasakan pakai kebaya, pakai baju kurung, pakai kain bener bawahnya. Dengan begitu kan kita akan terbiasa untuk kembali lagi mencintai si batik tersebut, lalu kemudian bisa bikin itu jadi keren gitu. Ya, jadi jelas ya fashion statementnya untuk Iya. formalnya Indonesia itu batik. Lah, Kita sudah dulu meninggalkan ya. Pak Harto almarhum sampai ke sidang PBB pakai batik, kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa pakaian resmi Indonesia adalah batik. Jadi kalau misalnya sampai presiden dari Uganda misalnya pakai baju yang gombrong-gombrong, itulah kenapa gua nggak boleh pakai batik. Oh iya, Iya, benar Kan juga. gitu kan logikanya. Kenapa tidak dibawa sampai sekarang ya tradisi itu? Nah, Aduh, sayang sekali. bagus pertanyaannya. Ibaratnya kalau dimulai dari yang di atas semua pasti ngikutin deh. Betul, Gitu. betul sekali. Mulai besok kita pakai batik Tapi ya, namanya. kemarin kan di APEC juga sudah mulai kan. Nah, Sudah benar. mulai. Jadi mereka datang sini, mereka menghormati kita. Betul. Tapi saya juga setiap hari udah pakai batik, cuma saya yang dibuka. Tapi bener sih ke kondangan udah mulai jarang orang pakai Iya. batik yang resmi yang Kain beneran kain, kan? kecuali kalau kita lihat di acara keraton aja. Benar. Berarti kita mulai sering-sering mempost gambar-gambar dengan batik supaya semuanya meyakinkan semua orang bahwa batik itu sesuatu yang modern, gitu, Betul sesuatu yang sekali. sangat luar biasa. Bukan buat Iwet juga Terima kasih. bisa ada yang seperti ini di balik kesibukan yang begitu banyak ya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan Iwet ini juga dibantu oleh semua pihak dan batik menjadi kebanggaan Indonesia lagi. Dan jangan kemana-mana juga, ternyata juga untuk Anda yang tadi ngomongin soal kondangan ya, itu adalah salah satu yang biasa dilakukan para jomblo. Nah, jomblo juga punya solusi saat tidur. Solusinya seperti apa? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.